kita mulai saja kakak ya. Bisa, Pak. Biar Iya. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Sudah banyak juga pesertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah. Baik, sehat. Sehat ya. Lagi ribut di sini Ya. pesta. Oke. Oh ya, siap. Iya. Rikar. Siap. Siap. Iya. Tetap semangat ya kakak-kakak. Siap, Kak. Ya meskipun keadaannya ada yang lagi di jalan, ada yang lagi pesta. Oke. Saya izin share screen dulu ya kak ya. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai mungkin sebaiknya kita berdoa dulu mungkin ya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang bisa bantu pimpin doanya. Silakan. Ini, Kak. Ya, silakan Kak Suprianto. Dari ibu lagi. Oh, baik. Kak Yulfa mungkin, Kak Yulfa. Silakan Kak Ya. Yulfa. Jangan saya, Pak. Laki-laki saja. Begitu. Eh, Ya, silakan Kak Suprianto sajalah. Sudah. Ya. Standby. Oke, Pak. Nah, baik, Oke. sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Suprianto telah membantu teman-temannya untuk memimpin doa. Oke, sama-sama, Kak. Ya. Jadi pada sesi ini kakak-kakak ya, kita hanya berdiskusi saja tentang materi yang telah kakak-kakak pelajari di modulnya. Baik, sebelumnya saya mengingatkan kembali kesepakatan bersama kita. Yang pertama yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan, kemudian hadir seutuhnya, kemudian selanjutnya menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dari kesepakatan ini apakah ada yang ditambahkan atau dikurangi kakak-kakak? Tidak ada, Kak. Aman ya Kak ya? Aman. Oke. Kalau aman berarti sudah itu kesepakatannya ya. Oke. Baik, selanjutnya jadi tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi
Ada 3 tujuan pada sesi kita malam hari ini. Nah, agenda kita juga ada 3. Yang pertama yaitu backward design. Kemudian yang kedua itu pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum Merdeka. Jadi ada 3 ya Kak ya agenda kita pada malam hari ini, dan hanya diskusi saja sebenarnya kita malam hari ini, beda dengan malam-malam sebelumnya, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menggunakan Jamboard, ya, apalagi itu Padlet, tapi pada malam hari ini tidak ya. Oke, selanjutnya aktivitas pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Baik, kita diskusi saja ya. Menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Mungkin bisa langsung dijawab kakak-kakak. Dari skala 10 nih, 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahamannya tentang kurikulum PJOK? Ya, Kurikulum silakan apa ini, Kak Kak? Supriyanto. Ya, Kurikulum apa ini, Kak? Kurikulum terlepas Merdeka dari atau ya, kalau menurut saya untuk kurikulum di pelajaran PJOK itu kurang sekitar pemahaman saya sekitar 7. Kira-kira seperti itu, Kak. 7. Ya, Oke. Siap. Terima kasih Kak Supriyanto. Oke, yang lainnya. kasih. Silakan. Kak Muslimin mungkin. Halo. Halo. Atau bisa ditulis Halo. di kolom chat. Ya, silakan Kak Muslimin. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam sih pemahaman Kak Muslimin tentang kurikulum PJOK? Ya sekitar 78 lah Pak. 78 ya. Oke. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Kak Suyatnya misalnya. Halo. Ya, sekitar 7-8 pemahaman tentang pijokan. Oke, siap. Kak Lina. Halo Kak Lina. Ya Kak Yulfa. 6 sampai Silakan 7 Kak Yulfa. pemahamanku, Pak. 6 sampai 7 ya. Ya. Oke, siap. Kak Fatmala. 7 sampai 8, Kak. Oke, siap. 7 sampai 8 ya. Kak Lina, Kak Rikar, bagaimana Kak Rikar? Masih bisa dipantau? Ya, kalau saya 7. 7 ya? Oke, Ya. mantap ya. Oke, 7. Oke, Kak Lina bagaimana ini Kak Lina? Oke, siap. 7 sampai 8 juga. Oke, Kak Lina. Jadi rata-rata sudah, artinya sudah lebih dari setengah ya artinya ya. 7 sampai 8 pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu ya. Lanjut. Dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, kira-kira apa ini tujuan pembelajaran PJOK yang
Halo, kakak. Ya, Mengembangkan peserta didik. Min, silakan. Ya, silakan Kak Fatmala. Apa sih tujuannya? Apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak Fatmala. Resen. Jadi tujuannya yaitu untuk membentuk karakteristik peserta didik dalam hal tanggung jawab. Ya itu saja. Tanggung jawab ya. Jadi membentuk karakteristik untuk bertanggung jawab ya. Oke, silakan Kak Suyatnya. Sudah mengembangkan anak secara keseluruhan, baik dari segi fisik, emosional dan sosial. anak secara keseluruhan ya, baik dari fisik, mental maupun Sosial. emosional, begitu Kak ya? Ya. Oke. Silakan Kak Muslimi. Sama tadi Pak Syuatnya untuk Oh, ya. mengembangkan peserta didik yang menyeluruh, baik dari segi fisik, mental, dan sebagainya. Oke, jadi itu ya, mengembangkan peserta didik secara keseluruhan. Oke, Kak Sudirman baru bergabung nih. Silakan Kak Lina. Mungkin ada yang disampaikan. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, intelektual, kesehatan secara keseluruhan, Kakak. Udah jelas. Oke, siap. Terima kasih. Jadi mengembangkan ya. Oke. Ya, siapa lagi? Ya, Kak Suprianto, silakan Kak Suprianto. Sudah open mic. Ya, untuk mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik, baik dari kognitifnya maupun psikomotornya. Terima kasih. Mengembangkan Kak ya. Jadi Ya. mengembangkan. Oke. Baik. Jadi memang sih sebenarnya itu ya, kita mengembangkan apa namanya, kemampuan peserta didik gitu ya, mendorong. Coba kita lanjut ya. Jadi di sini setidaknya tujuan PJOK menurut capaian pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi ada di sini unsur pendidikan jasmani, pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran peserta di dalam ya, Mulai menjelek jaringan, Kak. Oh ya. Jadi yang pertama yaitu mengembangkan, kemudian menerapkan. Baik, Kak. Halo? Halo. Sudah Tidak jelas? jelas suaranya, Kak. Oh, belum jelas ya. Saya matikan kameranya ya. Mohon izin. Halo, bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Kak. Ya, sudah jelas. Ya. Oke, siap. Matikan kamera. Mohon maaf ya, saya matikan kameranya karena jaringan saya kurang bagus. Ya, tidak apa-apa. Oke, jadi menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka, pendidikan jasmani olahraga kesehatan itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan,
kemudian mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi seperti yang dibilang tadi Kak Supriyanto, Kak Suyadnya, sama Kak Muslimin, bahwa memang di sini kan mengembangkan ya Kak ya. Mengembangkan, kemudian menerapkan. Kemudian yang kedua, yaitu membantu memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membantu menerapkan keterampilan sosial, emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai Firefly, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Jadi itu ya tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah Kak ya. Kemudian ini kan tadi kan sudah dijelaskan juga sama kakak-kakak bahwa secara rinci ya, memang ada pengembangan, ada penerapan, kemudian ada evaluasi. Baik, selanjutnya mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Baik, yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan, kakak-kakak. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, baik itu kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Bagaimana kakak-kakak? Silakan, Kak Muslimin. Memahami kurikulum Merdeka. Baik, memahami kurikulum Merdeka. Apakah ini sudah menjadi acuan, apakah tujuan dari mata pelajaran dijadikan acuan, Kak Muslimin? Bagaimana ini Kak Muslimin? Halo, Kak Muslimin. Untuk mencapai memahami kurikulum Merdeka itu cara pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam berbagi pemahaman yang baik terhadap kurikulum yang sekarang atau kurikulum Merdeka. Oke, terima kasih Kak Muslimin. Kakak-kakak, apakah di sekolahnya kakak-kakak sudah menerapkan kurikulum Merdeka atau masih ada yang kurikulum 2013? Halo? Sudah, kalau saya sudah Kak. Sudah ke-13 ya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, Oke, Kak. Kurikulum Merdeka juga. Jadi sudah semua ya? Assalamualaikum Jadi, Kak, di maaf sini- terlambat masuk. Oke, siap Kak Asdar. Kita berdiskusi saja ini. Jadi apakah selama ini sudah Oke, silakan Kak Sudirman. Terlambat juga ini.
Iya, Silakan Kak Sudirman. terlambat masuk ini Pak. Oh ya, siap. Maaf Kak, baru masuk, baru tiba dari Kendari. Siap, siap. Semangat ya. Bagaimana ini pendapatnya Kak Asdar? Terlepas dari kurikulum apapun selama ini, apakah Kurang baik kayaknya jaringan ini Pak. apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kira-kira gimana tanggapannya Kak Asdar? Tunggu dulu Kak, saya pahami dulu ini ininya. Ya, artinya Masih belum dari fokus. terlepas dari kurikulum apapun, ya, baik itu kurikulum Merdeka atau 13, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Apakah tujuan pembelajaran itu dijadikan sebagai acuan loh maksudnya? Tujuan pembelajaran. Oke, silakan. Raise hand atau boleh diketik di kolom chat. Ya, silakan Kak Suprianto. Ya, kalau saya sudah sudah menjadi acuan ya, karena pembelajaran PJOK itu kita merancang kegiatan belajar yang lebih efektif, kemudian mengevaluasi pencapaian siswa. Jadi kayaknya sudah menjadi acuan untuk mata pelajaran. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suprianto. Berarti Kak Suprianto sudah menjadikan acuan tujuan pembelajaran dijadikan acuan, ya. Oke, Ya, Kak. silakan yang lainnya. Dari ibu-ibu mungkin Kak Yulfa, Kak Lina, Kak Fatmala. Ya, mungkin Kak Muslimin. Sudah open mic. Sudah tadi Pak. Oh iya iya ya. Oke. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan? Pas. Pas. Oke, siap. Oke. Dari Kak Fajar mungkin, Kak Fajar. Halo Kak Fajar. Baik, kita lanjut saja ya kalau tidak ada. Selanjutnya, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bagaimana menurut kakak-kakak? Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kan tadi tujuannya sebagai acuan. Apakah dalam konteks kurikulum Merdeka tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai? Bagaimana menurut kakak-kakak? Ya, silakan Bisa, Kak Kak, Suprianto. Bisa. Kak, bisa dicapai. Ya, Bisa ya? bisa. Oke. Ya, terima kasih Kak Suprianto. Silakan yang lainnya. Kak Asdar mungkin, Kak Asdar. Ya, bagaimana ibu-ibunya, Kak Yulfa? Halo. Ya, Kak Muslimin.
Bagaimana? Ceritakan dulu Lebih Kak Muslimin. lebih bersemangat mengetahui minat bakat para siswa dalam pembelajaran PJOK. Oke. Jadi lebih bersemangat ya dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai ini, berarti bisa ya Kak ya? Ya, Bisa bisa, dicapai Pak. Kak ya tujuan-tujuannya itu. Oke. Insyaallah. Membuat jadi lebih bersemangat ya. Oke. Selanjutnya, jadi ini ya Kak ya. Jadi memahami tujuan umum penting ya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, dan untuk mempersilahkan guru-guru satuan pendidikan menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi kakak bagaimana? Apakah kakak sudah memiliki CP dalam merumuskan tujuan? Halo, Kak Andi atau Kak Asdar? Ya silakan. Bernapas dulu Kak, baru datang ini. Oh, siap. Bagaimana Kak Suprianto? Silakan Kak Suprianto. Maksudnya apa ini Kak? Untuk mencapai tujuan umum ini pemerintah sudah menurunkan ke dalam TP dan mempersilahkan proses pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Kayaknya kalau kita mau merancang tujuan tujuan pembelajaran ya harus kita dari capaian pembelajaran dulu baru kita tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan kreatif sesuai dengan bakat minat peserta didik. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi memang untuk untuk mencapai tujuan pembelajaran kita harus mempersiapkan dulu CP-nya, kemudian CP-nya itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran agar dapat memperoleh pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menarik ya. Betul sekali Kak ya. Oke, selanjutnya bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Bagaimana kira-kira ini? Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran itu? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kira-kira bagaimana kira-kira pendapatnya kakak-kakak? Halo? Halo Kak Suyatnya mungkin. Bagaimana cara memastikan? Ya, silakan. Dengan cara kita memberikan dalam olahraga gembira, misalnya satu permainan. Misalnya atletik kita lombakan misalnya memindahkan batu, baku lomba memindahkan batu. Oke, terima kasih Kak Suyatnya. Oke, silakan Kak Andi mungkin bisa memberikan. Ya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Ya, siap. Untuk memastikan pengajaran itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran, itu diperlukan perencanaan pembelajaran yang matang dan pelaksanaan yang berturut-turut atau konsisten. Kita juga bisa rumuskan tujuan pembelajaran itu secara jelas dan lebih spesifik
Jadi tidak apa namanya, tidak abu-abu. Jadi jelas tujuan pembelajarannya apa. Bisa juga dengan memilih metode pembelajaran yang lebih variatif, tidak monoton. Mungkin sedikit dari saya. Oke, terima kasih Kak Andi. Jadi memang ya kita harus apa namanya merancang dulu pembelajaran yang agar lebih efektif ya untuk menyasar ke tujuan pembelajaran. Oke. Mungkin ada lagi dari kakak-kakak. Silakan. Dari ibu-ibunya dulu. Mencurigakan ini Kak malam minggu. Malam minggu ya. Bagaimana Kak Yulfa? Mana Kak Yulfa? Oke, kita berbagi pengalaman saja ini Kak ya, Kak ya. Ya. Karena kita 2 jam ini kita hanya berbagi pengalaman terkait pemahaman yang kakak-kakak pelajari di modul 1.5 ini. Mungkin dari Kak Fatmala dulu. Kak Fatmala. Ya. Banyak yang login terus pergi bermalam minggu ini Kak. Hujan deras Kakak. Oh, hujan deras ya. tuh. Jangan sungsun Ya, silakan. Pandi. Ya silakan. Terlalu Kalina cepat saya dulu, beri Kalina. kesimpulan kayak jadi. Oke, kita santai saja ini. Artinya Iya. elaborasi Jangan terlalu saling kaku. apa namanya? Ya, silakan. Kak Lina, silakan Yang Kak kita Lina. tuh berbicara, ibu-ibu. Ya. Oke, ada yang lain, kakak-kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Ya, Kak Muslimin kayaknya ada yang mau disampaikan. Pas. Silakan Kak Pas ya. Sudah sesuai. Ya, Kak Suprianto. Ya, kalau saya kita harus merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian sesuai dengan bakat dan minatnya peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak ya. Ada di kolom chat kah ini? Oh, enggak ada ya. Oke. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Ya. Selanjutnya proses backward design dalam mengembangkan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama, Kak Asdar, kita harus merancang pembelajaran yang menarik. Oke, untuk mencapai tujuan itu kita harus merancang pembelajaran yang menarik. Oke, baik. Kita lanjut ya. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Kemudian yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi kakak-kakak sudah mempelajari mungkin di LMS-nya tentang backward design Kak ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi backward design itu adalah alur mundur Kak ya. Kan selama ini kita habis menentukan tujuan pembelajaran langsung langkah-langkah Kak ya. Kemudian terakhir baru penilaian. Begitu ya biasanya Kak ya. Bagaimana? Ya, begitu biasanya. Ya, gitu. Ya, namun di sini di
di PKG PJOK ini kita diperkenalkan dengan backward design atau alur mundur. Nah, setelah kita mengidentifikasi tujuan pembelajarannya, maka kita akan memikirkan metode penilaiannya dulu. Kemudian baru langkah-langkah. Seperti itu, Kakak ya. Oke, Kak Andi. Bagaimana, Kak Andi? Apa itu, Kak? Halo, kenapa tadi, Kak? Cek. Kedengaran sih suaraku? Ya, silakan. Kedengaran. Iya, apa tadi pertanyaan, Kak? Nah, ini bagaimana tentang menyusun model pembelajarannya kalau menurut pengalamannya Kakak itu bagaimana, apakah sama dengan ini atau ada yang berbeda? Mungkin bisa diceritakan, Kak. Biasanya kalau saya di antara 3 ini, Kak, itu menentukan metode penilaian itu selalu di belakang. Di belakang ya? Saya di antara ketiga ini, iya, dia di urutan ketiga biasanya. Oke. Biasanya kan CP dulu, baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran, baru menentukan metode penilaiannya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Asdar mungkin? Bagaimana Kak Asdar? Pengalamannya dalam mendesain pembelajaran. Silakan, bisa di raise hand atau langsung di kolom chat. Baik, kita lanjut saja ya kalau tidak ada. Oke, jadi ini pesan kuncinya. Jadi backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan keseluruhan kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design ini juga pada akhirnya membantu guru-guru menyelaraskan antara tujuan dan langkah-langkah pembelajaran dan penilaian. Jadi backward design ini setelah dia itu menentukan CP-nya, tujuan pembelajarannya. Oke, Kak Asdar penilaiannya terakhir. Oke, jadi setelah menentukan tujuan pembelajarannya, di sini dia itu menentukan langkah penilaiannya. Bagaimana langkah penilaian untuk mencapai tujuan itu. Seperti itu di backward design. Baru nanti setelah langkah-langkah penilaiannya, langkah-langkah penilaiannya tercapai, barulah kemudian disusun langkah-langkah dan metode pembelajaran yang diinginkan. Baik, selanjutnya aktivitas menyusun program PJOK. Baik, Kakak, selanjutnya kita lanjut di aktivitas kedua. Yaitu menyusun program PJOK. Baik, kita akan menjawab ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira ini benar atau salah? Kalau menurut kakak, pengertiannya ini kurikulum. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Kak, bisa. Oke.
Kita tebak-tebakan dulu ini. Apa tadi itu? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah menurut benar atau salah ini? Kayaknya salah mungkin. Salah. 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 Salah kayaknya. Salah ya? Iya. Salah nggak? Iya. Salah kayak. Salah. Oke, yang lain bagaimana? Salah. Oke, kita lihat ya. Oke, salah. Mantap. Mantap. Saya bilang Salah memang. ya, bukan itu. Oke, kita lanjut. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Bagaimana kira-kira ini? Salah. Salah, Kak. Salah. Bagaimana? Salah. Salah, Iya. Pak. Salah. Salah. Salah ya. Jadi buku teks Salah. itu. Oke, siap. Jadi buku teks itu bukan suatu kurikulum ya. Bukan, Iya. itu bahan belajar. Bang. Oke, Referensi. coba kita lihat. Oke, salah. Ya. Selanjutnya, ini lagi. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bagaimana menurut kakak-kakak? Benar. 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 Benar ini. Benar. Benar ya? Benar. Iya. Oke. Coba kita lihat. Apakah ini benar? Checklist. Oke, ya benar. Oke, Mantap. terima kasih. Baik, kita lanjut. Nah, jadi komponen kurikulum pada jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, kemudian ada pembelajaran dan asesmen, kemudian penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponennya itu ada lima ya kakak ya. Ya, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Itu ya menurut dari sumber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Jadi itu ya. Jadi bisa saja ya, di setiap satuan pendidikan itu memiliki KOSP yang berbeda ya, kurikulum satuan pendidikan yang berbeda, karena karena setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, ada visinya yang berbeda, dan tujuan satuan pendidikannya juga berbeda. Jadi kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya. Nah ini. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jadi setiap sekolah itu berbeda. Mengapa dia bisa berbeda? Kira-kira jawabannya apa ini kakak ya? Halo? Ya. Silakan Kak Supriyanto. Yang Menurut Kak Supriyanto. karakteristik sekolah masing-masing, Kak.
Oke, menandakan karakteristik sekolah masing-masing ya. Ya. Oke, siap. Harus Silakan. Jadi Ya, silakan Kak Suprianto. Jadi kurikulumnya itu pasti berbeda-beda tiap sekolah. Sesuai Beda-beda dengan ya. KSP-nya. Oke, siap. Silakan. Satu lagi. Kak Lina dulu. Oke, Kak Lina open mic. Oh, Karena kondisi dan karakter setiap sekolah tidaklah sama kakak, sehingga sehingga penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing di setiap sekolah. oke. Jadi karakternya berbeda ya Kak ya. Oke, Kak Andi, silakan Kak Andi. Sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya jawabannya Kak dengan yang sebelumnya, tapi Oke. saya sebutkan saja. Jadi yang menyebabkan Oke, siap. kurikulum yang menyebabkan KSOP setiap sekolah berbeda itu ada beberapa faktor yang bikin berbeda Kak. Yang pertama itu karakter siswa, yang kedua kondisi lingkungan di sekolah itu, yang ketiga visi dan misi sekolah, terus apa tadi terakhir di sini lupa. Oh ini Tujuannya mungkin Kak ya. iya tujuannya. Oke. Oke. Kak Sudirman mungkin, Kak Sudirman sedikit. Kayaknya sama aja ini Pak. Ya mungkin dari Oh, ya. karakteristiknya sekolah masing-masing ini, kemudian kondisi daripada lingkungan sekolah sehingga KOSP-nya itu mungkin berbeda dari segi misi visinya. Karena kita ambil dari situasi yang ada, gitu Pak. Oke, terima kasih Kak Sudirman. Kak Muslimin mungkin ada yang mau disampaikan, Kak Muslimin. Sama Pak, karena itu masing-masing kondisi sekolah tidak sama. Sama dengan jawaban teman-teman yang lain. Masing-masing Oke, terima kasih Kak sekolah tidak sama. Oke, siap. Ya, ini ada di kolom chat juga Kak Yulfa, KOSP berbeda karena berbeda antar satuan pendidikan karena kondisi dan karakteristik setiap sekolah tidak sama. Oke, jadi intinya itu karakteristik ya yang berbeda-beda. Oke, coba kita lihat. Ya. Oke, jadi ini ya agar bermakna. Jadi memang yang kakak sampaikan itu sudah mengena di sini ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira. Jadi Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di sekolah gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi misalnya kakak tinggalnya mungkin di daerah pegunungan ya, mungkin kakak bisa menyusun program satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik alamnya di situ. Apa mungkin ada yang di pesisir pantai tapi tidak ada di sini ya, di pesisir pantai. Beda juga anunya karakteristiknya. Tidak ada pantainya Koltim Kak. Ya, tidak ada ya. Sungai banyak. Sungai. Mungkin ada yang dekat sungai juga mungkin beda juga anu karakteristiknya seperti itu. Oke, kita lanjut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Oke, Joka. Nah, kita berbagi cerita ini Kak ya. Kita ngobrol santai lah modelnya. Jadi bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Ya mungkin Kak Andi. Jawab jujur Kak. Ya silakan. Download. Download ya. Pasti ada yang Download lewat dimodifikasi PMM. lah Kak ya. Iya, paling yang dimodifikasi itu alur pembelajarannya Kak. Alur pembelajarannya ya itu. Iya.
Artinya kan meskipun kita download, pasti yang ada kita modifikasi sedikit-sedikit lah. Seperti itu Kak ya. Kukira, Iya. kukira ganti nama. Kalau itu pasti Pak. Sudah pasti itu. Sudah pasti itu. Ya, paling seluruh pembelajarannya yang diubah tuh disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Paling itu juga. Ya. Jangan sampai tidak diperhatikan, ganti nama saja, tidak sesuai alat-alat yang ada di sekolah. Ya, betul. Ya. Ya. Bisa Pak Jadi, dimodifikasi. Ya. Dimodifikasi ya. Ya. Yang penting Jangan sudah dipaksa ditahu ya. apa tujuan pembelajarannya, ya pasti kita, kalau tidak ada alatnya ya kita harus modifikasi alat sesuai dengan kebutuhan Ya. peserta didik. Oke, Kan jadi menurut Kak kalau guru PJOK itu Supriyanto, harus kreatif. ya, Kalau cuma Ya, bagaimana ini mengandalkan Ibu? apa namanya bantuan-bantuan, ya mana mau jalan proses pembelajaran, ya kita guru PJOK harus aktif dan kreatif. Kalau tidak ada Ya, alat ya betul kita sekali. modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Betul sekali Pak Supriyanto. Cocok sekali itu. terima kasih Dan Betul biasanya itu. itu Supriyanto. dan biasanya itu kita guru PJOK di sekolah yang selalu dituntut untuk serba bisa dan serba kreatif. Apa-apa kita. Betul sekali Pak. Tidak bisa dipungkiri itu. Lagi. Pokoknya merangkap semuanya, merangkap penjaga sekolah, merangkap tukang kebun, merangkap Guru penjasmi itu Guru. yang paling aktif di sekolah. iya aslinya. Betul Pak, karena setiap hari itu masuk. Tidak boleh lewat, apalagi kalau guru SD. Iya. Kadang juga kita aja tukang listrik. Foto disuruh Elen terus. tadi. Iya. Status guru, kemampuan serba bisa. Tahan juga itu. Yang penting bukan jadi tukang Jadi, masak, Pak. sebab- Kadang juga Kadang juga. Kita serba bisa. kalau terlanjur bikin bagi teh teriak guru yang lain sekalian Pak. Iya, pesan mini ini itu ya. Sudah selesai satu sekolah Iya. dibikinkan. Cocok. Cocok Mas Dar. Jadi keterampilan gerak juga itu Kak Andi ya. Gerak Iya. apa namanya? Fundamental. Karena di dapur. Iya, betul Kak. Oke. Jadi jadi memang ya untuk merancang kurikulum apa namanya? Program itu kita memang harus apa namanya? Seperti yang dibilang Kak Supriyanto tadi bahwa harus serba bisa ya. Kita ibaratnya apa namanya? Yang kita pelajari kemarin itu asset based thinking ya. Artinya gunakanlah aset-aset yang ada seperti itu Kak ya. Kalaupun tidak ada kita kreatif seperti itu. Oke, kita lanjut Kak ya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, mungkin apa yang bernilai nih? Silakan. Mungkin bisa berbagi cerita. Ya. Saya mau dengarin ibu-ibunya yang bersuara dulu nih. Oke, mungkin Kak Supriyanto dulu mungkin dipancing dulu mungkin yang anggap bernilai. Masih oleng Kak saya Pak, masih oleng baru sandar kapalnya. Ya. Sudah ada nih Kak Mariam ini. Ya, Kak Mariam mungkin Kak Mariam. Masih oleng Pak, oleng. Yang anggap oleng ya. Oke, siap mendengar saja. Oke. Nggak apa-apa dikasih oleng lagi, Bu. Biar tambah bergoyang ini Biar ramai diskusi. Ya. Iya juga ya. Malam minggu ini, Bu, malam minggu. Nikmati malam minggu sambil diskusi. Memperoleh pembelajaran yang bagus. Ya. Silakan Manfaat mungkin ada hari Minggu, malam minggu nih. yang disampaikan mungkin. Kak Asdar mungkin Kak Asdar. Apa saja yang selama ini Kak Asdar anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang Kak Asdar anggap bernilai. Apa nih?
Yang bernilai itu seperti saling menghargai sesama teman dan Kebugaran. aktif dalam pembelajaran PJOK. Oke. Jadi saling menghargai Kak ya. Iya. Oke Kak Lina mungkin. Karena kebanyakan anak-anak sekarang biasa membuli sesama temannya. Akhirnya temannya tidak berani tampil ke depan. Oke. Oke, terima kasih Kak Asdar. Silakan Kak Lina. Mungkin keterampilan gerak, Kak. Keterampilan gerak ya. Iya. Oke. Itu ya silakan. Kak Maria mungkin malu-malu. Masih oleng ya Kak. Silakan Kak. Kalau Oh ya. kalau Silakan, saya Kak Sudirman. Pak, yang paling menarik saya itu adalah bagaimana menguasai karakteristik siswa, setiap siswa. Oke. Apa namanya ini bagaimana menguasai apa namanya menguasai karakteristik siswa ini Pak dalam suatu pembelajaran ini. Oke. Jadi menguasai karakteristik siswa ya Kak ya. Memahami karakteristik siswa dalam setiap pembelajaran PJOK. Oke. Terima kasih Kak Sudirman. Ya lanjut Kak Mariam. Oke, jadi ya Kak Mariam, kebugaran, perseptual, apa ini? Iya. Perspektif, perspektual, apa ini? Pembelajaran. Iya. Sosial emosional atau keterampilan sosial. Oke, terima kasih Kak Mariam. Jadi itu yang menurut Kak Mariam bernilai pelajari murid-murid ya. Kak Yulpa mungkin, Kak Yulpa sudah open mic. Ya silakan. Pak, aktivitas fisik Pak. Siswa dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran fisiknya. Oke, siap. Jadi siswa dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Oke, siap. Oke. Itu ya yang bernilai. Oke, selanjutnya. Bagaimana Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku? Jadi bagaimana mengintegrasikan itu semua? Kira-kira bagaimana itu ya? Halo? Ya. Kak Sudirman. Ya silakan Kak Sudirman. Atau yang lain ya. Kak Suprianto. Ya, dengan merancang pembelajaran yang menarik, kemudian sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Oke. Terima kasih Kak Suprianto. Makasih, Ada lagi? Ya. Ada lagi mungkin Kak Yulfa? Ya, Kak Sudirman. Ya, silakan. Bagaimana Kak Yulfa? Cara saya Pak saya tidak Oh ya, tersebut. mengintegrasikan semua itu. Kan tadi sudah apa tadi itu pertanyaannya? Bagaimana caranya mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran PJOK yang ya silakan Kak. Cara saya itu saya fokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa baik dalam olahraga individu maupun olahraga kelompok. Oke. Terima kasih Kak Yulfa. Siap, Pak.
Ya, silakan Kak Sudirman. Ada yang mau disampaikan? Halo, Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Kak. ya Kak Fatmala, silakan Kak Fatmala. Dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Ya, Kak Sudirman. Kayaknya jaringannya Kak Sudirman ya. Ya, sedikit. Jadi mungkin bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan. Jadi mungkin begini sedikit. Ya. Jadi dari sekian kurikulum yang ada, mulai dari KTSP sampai kepada K13 dan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana kita mengakomodir dari ketiga apa namanya ini kurikulum ini sehingga yang berlaku sekarang kurikulum Merdeka dapat kita apa namanya arahkan ke sana yang sesuai dengan alurnya, yang dimana pada saat sekarang ini ada istilah capaian tujuan pembelajaran yang kesemuanya itu untuk mendukung kurikulum Merdeka yang berjalan sekarang, Pak. Oke. Terima kasih Kak Sudirman. Jadi itu ya caranya dengan apa memperhatikan CP yang ada itu ya Kak ya. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Oke, Kak Mariam menggunakan pendekatan keterampilan dengan mengimplementasikan dengan berfokus pada pengembangan keterampilan fisik siswa baik dalam olahraga individu maupun kelompok. Oke, terima kasih Kak Mariam. Baik, kita lanjut. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Yang keempat itu ada alokasi jam pelajaran. Kemudian yang kelima itu ada cakupan dan tahapan. Yang keenam itu ada teknologi. Jadi keenam ini mempengaruhi pengembangan program PJOK. Oke. Si bagus. Bagaimana kakak? Kita lanjut ya. Atau ada yang mau ingin disampaikan lagi? Oke. Apakah ini Kak yang menyangkut apa kurikulum Merdeka ini anunya pengembangan program PJOK-nya ini yang 6 faktor mempengaruhi sudah masuk di kurikulum Merdeka ini Kak? Ya, ini
ya ini ada 6 faktor ini sudah apa namanya termasuk kurikulum merdeka ya Kak ya. Di sini ada kebutuhan karakteristik peserta didik, bagaimana kita apa namanya, bagaimana kita memperhatikan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu kan sudah dipelajari di modul sebelumnya Kak ya. Kemudian konteks masyarakatnya bagaimana, kemudian waktunya juga seperti apa, kemudian alokasi waktunya, ya, kemudian cakupan dan tahap, kemudian bagaimana kita menggunakan teknologi. Jadi seperti itu. Ya Kak. Ya silakan Kak Sudirman, mungkin ada yang disampaikan. Saya kira cukup Pak. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, kita lanjut ya. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ya. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Nah, kira-kira kata kunci apa yang sering kita ulas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan Kakak. Halo. Kan tadi sudah kita berdiskusi. Kira-kira kata kunci apa yang berulang kali telah dibahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Perangkat pembelajaran. Pembelajaran ya. Ya, perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran, oke. Terima kasih. Silakan Kak, yang lain. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya. Silakan. Satu kata kunci. Enggak, kenapa gitu ya? Kalah gitu, kalah normal. Ya Kak Muslimin. Satu kata kunci yang sering yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kurikulum pengetahuan PJOK dalam kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, ilmu pengetahuan. Oke, yang lainnya kakak-kakak. Sama Pak. Kata kuncinya. Baik, kita lanjut ya. Apa sih yang kita bahas? Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, ya ini, yang sering kita bahas ya, yang tadi kita bahas. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Itu kayak yang selanjutnya pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana karakter, kakak-kakak sudah menjelaskan karakter siswa, kompetensi siswa, sosial dan emosionalnya, kemudian moral peserta didik, itu ya yang kata kuncinya. Dan selanjutnya
ada yang terakhir adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, jadi kakak-kakak dalam kurikulum Merdeka ini, kakak-kakak bisa menyesuaikan kebutuhan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan lingkungan sosialnya. Jadi apa namanya? Ada yang mengatakan bahwa dalam PJOK itu yang sekarang itu bahwa cabang olahraga itu hanya meminjam, katanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi dia fleksibel ya. Misalnya dalam di sekolahnya Kak Andi misalnya di situ dia kan tujuannya adalah misalnya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat melakukan gerakan fundamental ya. Kak Andi bisa menggunakan gerakan fundamental itu dengan cabur misalnya apa poli misalnya. Kalau misalnya di sekolahnya tidak ada poli, Kak Andi bisa juga menggunakan semacam permainan tradisional. Yang penting apa namanya tujuan itu tercapai seperti itu Kak ya. Halo Kak Sudirman, bagaimana? Oke, lanjut Kak. Oke, dari ketiga ini bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak atau ada yang mungkin apa namanya ditambahkan? Silakan. Menurut pemahamannya kakak-kakak terkait dengan fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi dan karakteristik, kemudian fleksibilitas pembelajaran. Dibungkus ya. Ya lanjut Pak. Bungkus. Oke, siap. Oke. Mari kita berdiskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dan oleh sebab itu pendidikan itu hanya menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi itu Kak ya. Bagaimana terkait pernyataan Ki Hajar Dewantara ini Kakak? Ada yang mungkin ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Enggak ada Kak, enggak ada. Aman ya? Aman Kak, aman, bungkus. Aman ya? Oke, karena ini kan sudah hampir terakhir ini. Cuma apa namanya? Karena kita kurang aktif di sini berdiskusi, jadi masih ada waktu 19 menit lagi sebenarnya.
Jadi kurang sehat di Kasdar Bella. ya. Bagaimana Kak Sudirman? Mungkin Kak Sudirman ada yang perlu ditambahkan terkait Ki Hajar Dewantara ini, karena lihat beliau ini sudah lama ini menjadi guru senior. Halo Kak Sudirman. Iya Pak ya. Ya, silakan Kak Sudirman. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Juga ya. Oke, jadi ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak itu bukanlah miniatur orang dewasa. Jadi jangan sampai dalam memberikan tugas gerak yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau bisa rancanglah sebuah program yang sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan kebutuhannya, dan masih relevan dengan melihat karakteristik sekolah. Dan nanti mungkin silakan kakak-kakak membuat program yang sesuai dengan karakteristik di sekolahnya. Oke, materi kita sudah habis ini kakak. Jadi mungkin ada yang belum dipahami terkait karena kita masih ada 18 menit ini, mungkin terkait materi modul 1.5 ini mungkin kita bisa diskusi kakak-kakak. Diskusi bebas lah modelnya ini. Ini Kak, kalau untuk kurikulum merdeka ini tuh kan kita lagi bahas kurikulum merdeka. Ya, siap. Terus terang kalau kurikulum merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, saya merasa masih lebih bagus KTSP dibanding kurikulum merdeka ini. Iya, karena ini bukan cuma pendapat saya pribadi Kak. Ibu saya itu kan pensiun tahun 2022 setelah 39 tahun mengajar. Dia masih dapat kurikulum merdeka awal-awal. Ya. Beliau malah bersyukur sudah pensiun sebelum kurikulum merdeka ini berlaku. Diberlakukan secara nasional, karena setelah dia lihat, dia pelajari, ternyata kurikulum merdeka ini memang keuntungannya adalah siswa itu lebih merdeka dalam belajar. Tapi di samping itu justru guru yang diberatkan dari segala macam administrasinya, karena di kurikulum 2013 itu kurikulum 2013 itu kan sudah ada penyederhanaan perangkat pembelajaran kayak misalnya. Tapi di kurikulum merdeka ini saya saja sebagai guru PJOK setelah memprint semua perangkat pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu perangkat pembelajaran habis 2 RIM lebih sedikit untuk semuanya. Oke. Terlalu banyak kita dihabiskan waktu untuk sekedar administrasi dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelatihan mandiri di PMM. Tapi kalau untuk pelatihan mandiri sebenarnya di PMM bagusnya karena pengetahuan kita sebagai guru itu berkembang, bukan cuma persoalan belajar mengajar saja, tapi banyak ilmu-ilmu lainnya yang kita dapatkan. Tapi justru karena bersifat wajib, akhirnya guru untuk di pembelajaran itu tidak fokus kita terbagi. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain tuh, kalau pendapat pribadi saya ini. Ya, jadi memang di kurikulum merdeka itu memang kita kan pemerintah itu kan dia hanya menurunkan CP saja ya. CP saja, kemudian kita kembangkan
itu CP-nya itu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan apa tadi perangkat ajar Kak ya, sebenarnya itu kalau kita mengacu pada aturannya Kak ya, kalau kurikulum merdeka itu sebenarnya dia itu boleh menggunakan modul ajar, boleh menggunakan RPP. Itu dua pilihan sebenarnya Kak ya. Kalau sudah menggunakan modul ajar, tidak perlu lagi menggunakan RPP. Nah, karena pengetahuan saya kemarin waktu pelatihan, di kurikulum merdeka itu, kalau untuk RPP, itu sebenarnya hanya 3 komponen saja Kak. Yang pertama, itu ada tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ada penilaian, terus yang ketiga langkah-langkah. Itu saja. Dan kemudian untuk yang apa namanya? Untuk yang modul ajar itu cuma ada 4 komponen dia, hanya tambahan saja. Yang pertama itu sama seperti tadi, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada penilaian, langkah-langkah, dan kemudian materi ajarnya. Begitu Kak sebenarnya. Tapi kalau yang biasa kita download itu kan banyak macamnya Kak ya. Ada di situ banyak Kak. Karakternya, apa namanya, profilnya, ada macam-macam. Saya lihat memang seperti itu. Tapi yang saya dapatkan kemarin itu sederhana sekali. Hanya kalau untuk RPP itu hanya 3 komponen saja. Berarti apa namanya, implementasi kurikulum merdeka ini Kak kayaknya beda-beda di. Ya, maksudnya beda-beda bagaimana? Ya, yang kita dapat begitu, tapi yang tersebar lain. Ya. Nah, kan harus disesuaikan dengan satuan pendidiknya sebenarnya. Kita disuruh pemerintah itu kan kurikulum merdeka ini kita disuruh belajar mandiri. Tidak sama dengan KPSB kan. KPSB itu kan ada pelatihannya kemarin. Nah, sekarang kita disuruh pelatihan mandiri, jadi guru-guru kalau tidak banyak apa namanya ya akan ketinggalan dengan kurikulum merdeka ini, karena jarang sekali pelatihannya untuk kurikulum merdeka. Kita langsung disuguhkan ini kurikulum merdeka tanpa ada pelatihan sebelumnya. Kalau tidak sama, kalau kurikulum 2013 kan kita pelatihan itu gurunya menguasai baru diterapkan di sekolah-sekolah. Tapi kalau kurikulum merdeka langsung tiba-tiba dilaksanakan. Nah, itu yang bikin kebanyakan guru-guru bingung. Iya, betul itu Kak. Karena singkat sekali tuh waktu baru pertama jadi guru itu kan, saya pertama jadi guru itu 2013. Itu langsung disuguhi pelatihan ke-13 3 hari. Jadi paling tidak ini kita sudah dapat gambaran besar tentang pelaksanaan kurikulum ke-13 sebelum kita laksanakan. Tapi kurikulum merdeka sama dengan yang bilang Pak Anto tadi, tiba-tiba kita disuguhkan ini kurikulumnya, jalankan. Jadi kita ini bingung. Iya. Ya memang seperti itu dia. Memang sebenarnya memang tujuannya bagus sebenarnya nih kurikulum merdeka, tapi memang apa namanya, pengimplementasiannya di sekolah itu memang kayaknya kurang jelas Kak, kurang maksimal, kurang jelas. Sosialisasinya kurang jelas. Sosialisasinya, kurang jelas ya. Itu sebenarnya memang bagus sebenarnya, karena di situ kan merdeka kita menyampaikan apa namanya, mencari tujuan pembelajarannya sesuai dengan karakteristik siswa, apa namanya, karakteristik sekolah. Misalnya ya memang seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau di tempatnya Kak Andi itu hanya ada voli, ya itu saja untuk mencapai tujuan itu. Misalnya tujuannya itu gerakan fundamental,
mental anak. Misalnya dengan poli itu bisa nggak dia mencapai tujuan itu? Kira-kira bisa ya? Misalnya dengan berlari, misalnya kan ada di poli kan ada pasti ada berlarinya kan? Iya, ada. Itu kan sudah, toh, bagaimana gerakan manipulatifnya, misalnya apa manipulatif ya, smashnya ya, apa itu? Iya. Ya, itu. Jadi sebenarnya ini Kak yang Bisa. diperlukan ini cuma sosialisasi yang konkret untuk ini tuh. Karena Ya, sebenarnya itu. selama ini kan sosialisasinya begitu, anggaplah begini, ini pengawas ini bilangnya ini terganti pengawas yang datang habis ikut pelatihan lain lagi, jadi ini kurikulum merdeka yang sampai ke kita ini abu-abu. Ada banyak versi, ada versi A, versi B, versi C, tapi kalau versinya seperti yang kakak bilang tadi itu malah simpel saya lihat ini kurikulum merdeka kalau seperti itu. Apalagi pembelajaran PJK. Tidak pernah ada pelatihan. Iya betul, malah yang sampai ke kita ini ribetnya yang kita dapat. Iya, iya. Jadi memang kalau yang saya dapat itu memang simpel. Memang awalnya saya berbagi pengalaman saja ini ya. Awalnya saya download itu RPP. Itu yang saya bilang RPP itu banyak sekali tuh. Saya modul ajar bukan RPP. Iya, modul ajar. Modul ajar itu macam-macam itu ada banyak sekali bisa sampai komponennya. Iya, bisa sampai 40 lembar itu satu materi Kak ya? Ya. Itu komponennya banyak sekali. Ternyata setelah saya ikut pelatihan kemarin, ternyata memang simpel dia. Kalau modul ajar cuma 4 komponen saja yang intinya. Tapi memang bisa sih sebenarnya ditambahkan. Kalau mau memang ditambahkan. Tapi yang intinya itu 4 saja. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada penilaian, kemudian kalau modul ajar itu tambahan materi. Jadi kalau modul ajar itu ibaratnya RPP plus. Iya. Kita pun dibebaskan sebenarnya, boleh kita gunakan RPP, boleh kita gunakan modul ajar. Nah, ini yang sampai ke kita itu kalau yang apa namanya yang sampai ke kita ini kalau kurikulum merdeka itu berarti sudah tidak boleh pakai RPP, harus pakai modul ajar. Itu yang sampai ke kita Kak sosialisasinya. Jadi ceritanya itu kalau RPP itu berarti dia masih kurikulum K13 itu boleh pakai RPP. Kalau kurikulum merdeka modul ajar, ternyata boleh dibalik dua-duanya. Ya, boleh. Kalau misalnya sudah pakai RPP enggak usah lagi modul ajar. Iya, kalau begitu bagus RPP saja karena RPP lebih simpel. Iya. Ya, kalau sekarang itu gampang sebenarnya, kan ada ChatGPT atau Gemini sebenarnya. Kalau memang mau gampang itu bisa itu pakai Gemini atau ChatGPT, kita bisa Yang penting itu ada ATP-nya dulu, alur tujuan pembelajarannya. Iya, karena merancang pembelajaran kemarin itu di PPGK saya pakai Gemini. Ya. Tapi Gemini kan dia cuma kasih kita garis besarnya, tetap isi-isinya itu kita juga yang kerja. Ya. Memang harus Gemini kasih kita angkanya saja. Ya. Itu memang harus kita koreksi lah sedikit apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan begitu dia. Jadi dia hanya kasih gambaran besar saja dia. Gambaran besarnya, iya. Seperti itu. Nanti kita rancang sesuai kebutuhan peserta didik sebenarnya. Iya. Iya. Disesuaikan dengan kondisi sekolah tuh. Cuma yang harus sekarang permasalahan. Sekarang kan guru-guru yang masih awam dengan ini mereka. Karena itu saya bilang tadi, pelatihannya kurang, karena kita disuruh belajar mandiri. Iya. Iya, termasuk saya ini Kak. Saya merasa awam. Apalagi sama saya juga kan belajar mandiri. Ya. Salam. Apalagi kita di guru-guru PJK kan masih kurang sekali
pelatihannya yang ada cuma guru kelas. Apalagi sekarang sudah ada lagi revisi yang modul belajar. Iya. Modul belajar. Iya. Oh, ada lagi ya? Ini saya kemarin Iya. pelatihan implementasi kurikulum Merdeka yang suruh berangkat guru kelas. Betul. Halo Kak Andi. Iya, siap. Ya. Bagaimana? Kayaknya kurang Putus-putus suara Kak. Ya, kedengaran. Kalau terkait backward design bagaimana kira-kira kakak ya? Kakak? Apanya itu Kak? Kira-kira ada yang yang mengganjal begitu kalau tentang backward design. Kayaknya backward design itu gimana gitu kalau menurut kakak? Apanya itu Kak? Bagaimana tadi Kak? Saya kurang menyimak tadi barusan. Kenapa? Kalau terkait backward design, kira-kira ada yang mengganjal enggak? Kalau saya enggak ada Kak. Enggak ada ya? Iya. Ya. Cuma itu susunannya tadi. Kalau saya menurutku itu penilaiannya di belakang. Kalau Gitu bukan ya? menurutku sih, maksudnya yang sepengalaman selama ini. Iya. Nah, kira-kira kalau di depan itu kira-kira efektif enggak ya kalau di depan? Artinya setelah tujuan itu setelah tujuan itu dilaksanakan, kemudian kita pikirkan bagaimana langkah penilaiannya. Kira-kira efektif enggak kira-kira itu kalau backward design? Bagaimana Di? Seharusnya itu kan langkah kalau selesai langkah baru kita nilai apakah sudah sesuai dengan sesuai dengan yang langkah-langkah itu kan baru kita nilai. Tapi kalau tidak sesuai gimana caranya kita mau nilai? Kalau kita nilai dulu baru kita lakukan langkah-langkahnya. Oh, ya. Jadi begini maksudnya, backward design itu dia artinya tidak menilai siswa dulu. Artinya kita pikirkan dulu cara penilaiannya. Maksudnya format penilaiannya. Ya, dari tujuan itu apa sih yang harus dinilai? Kan misalnya kalau berarti tujuannya aspek-aspek misalnya ya aspek-aspeknya tetap nanti berarti kita bisa bagus memang kita rancang dulu aspek apa yang kita dan itu baru kita tentukan langkah-langkah pembelajarannya. Ya, seperti itu. Karena di modul 1.6 ini kita akan merancang rencana pembelajaran dengan menggunakan backward design kayak ini. Ya kayaknya sudah bagus kalau seperti itu. Saya kira tadi kita menilai siswa, maksudnya kalau cuma kita menentukan dulu aspek-aspek yang dinilai baru kita tentukan langkah. Bagus, sudah bagus memang. Kan nanti kita sudah ini yang akan kita nilai karena kita sudah rancang memang aspeknya yang akan kita nilai nanti pada saat proses pembelajaran. Ya, seperti itu Kak ya. Jadi memang backward design itu dia tujuannya dulu, tujuannya dulu, kemudian kita pikirkan
langkah penilaiannya, aspek apa sih yang dinilai dari tujuan itu. Nah, baru nanti menentukan pelajarannya, pengalaman belajarnya, langkah-langkahnya, gitu dia anunya. Desain. Bagaimana kakak? Ada lagi mungkin tentang modul 1.5 ini? Aman Kak, tinggal tugasnya yang mau dikerjain. Jadi ada tugasnya yang mau dikerjain, refleksi kayaknya, refleksi. Ada 2 kayaknya. Iya. Nggak salah ada 2. Deadline-nya kapan Kak? Kalau refleksi tanggal 15 kayaknya itu, kalau nggak salah itu. Iya. Bagaimana terkait tugas video, aman ya? Ada yang sudah? Kalau saya aman. Kalau saya aman Aman nih ya? Kak, karena sudah disetujui kalau videoku yang 30 menit itu tuh. Oke, siap. Mungkin yang belum mungkin bisa menyusun coba-coba menyusun backward design, bolehlah RPP-nya backward design. Kalau ada yang belum tuh, artinya kalau yang sudah ya itu saja. Bagaimana Kak Suprianto? Kalau saya sudah kemarin hari Jumat. Nah, ya. Ya, Aman, cuma belum diupload. Oh ya. Diupload di mana Kak ya? Kalau nggak Nah, salah maksudnya saya itu, belum. Oh, saya kira ada mau diupload itu video. Baru selesai ambil video pembelajaran. kalau nggak salah itu uploadnya di Drive kayaknya, di Drive atau di YouTube. Ya, belum. Nanti bersamaan kita kirimkan saja linknya, link Drive siap. atau link YouTube-nya. Iya. Baru dia bersamaan dengan link anunya, apa namanya, RPP-nya. Oh iya, sama modulnya juga Kak Di? Ya, modulnya atau RPP-nya. Sudah ada semua di Google Drive. Oke, berarti tinggal disematkan saja itu. Aman berarti. Oke, kakak-kakak, tidak ada pertanyaan lagi? Aman ya? Kalau Aman, Kak. sudah, kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, gimana? Aman? Ya. Aman, Kak, aman. Baik, terima kasih kakak-kakak telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan tatap maya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak. Foto dulu Kak ya. Oh, foto. Kamera guys, kamera. Siapa yang ini? Yang bagus ini kamera apa namanya jaringannya? Saya kurang bagus kayaknya dari tadi nih. Oh, nanti saya Kak. Kebetulan pakai WiFi di sini. Oke, siap. Ini. Silakan. Fajar ini belum pernah ini muncul. 1, 2. Action. 3. Oke. Nanti saya kirim di grup. Sebutkan lagi. Oke, boleh. Tunggu dulu. Beri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Andi. Siap. Oke,